Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu tentang bab 2, aspek hukum dan legalitas. Langsung saja kepada Mardion untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Kofifah Fajarwati. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, aspek hukum dan legalitas Hotel Trinya Villa Billion. A. Badan Hukum Perusahaan. Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian perusahaan, juga berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Solok tentang bangunan gedung yaitu bentuk badan usaha hotel, dengan tujuan hotel ini yaitu sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas bisnis dan berwisata, demi meningkatkan pendapatan daerah setempat. Nama perusahaan yaitu perusahaan PT. Landasan hukumnya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang bangunan gedung. Tujuan didirikan yaitu memeriksa jasa penginapan, fungsinya untuk bisnis dan convention, bidang usaha yaitu dalam bentuk akomodasi, perlengkapan organisasi berupa rapat umum pemegang saham yaitu RUPS, kepengurusan berupa jajaran direksi dan manajemen, tahun pembukuan yaitu 1 Januari sampai 31 Desember, modal usaha berdasarkan pinjaman bank dan investasi, pembagian keuntungan berdasarkan self profit, jangka waktu berdiri unlimited atau tidak terbatas, serta pembubaran organisasi dalam diadakan secara mengadakan RUPS lalu dibubarkan secara resmi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mardion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kenanga. Kepada Kenanga, saya persilakan. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang bangunan gedung dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Solok. Pada persyaratan bangunan gedung bagian ke-1 umum pasal 10 yang berbunyi, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Yang kedua, persyaratan administratif bangunan gedung meliputi A. Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. B. Status kepemilikan bangunan gedung. C. IMB. Yang ketiga yaitu persyaratan teknis sesuai dengan klasifikasi meliputi A. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan. B. Persyaratan keandalan bangunan gedung. Pasal 16. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. Pasal 17. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri atas: yang pertama, persyaratan peruntukan lokasi; yang kedua, intensitas bangunan gedung; yang ketiga, arsitektur bangunan atau gedung, pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan gedung tertentu, dan RTBA. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kenanga. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Velayana untuk melanjutkan pemateri selanjutnya. Kepada Velayana, saya persilakan. Bagian ketiga, persyaratan teknis bangunan gedung. Pasal 18, persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri atas: yang pertama, persyaratan keselamatan; yang kedua, persyaratan kesehatan; yang ketiga, persyaratan kenyamanan; yang keempat, persyaratan kemudahan.
Bagian keempat, persyaratan tata bangunan dan lingkungan, paragraf 1, persyaratan peruntukan lokasi. Pasal 19. Yang pertama, bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang telah ditetapkan dalam RT RW Kabupaten atau DRD TR atau RTBL dari lokasi bersangkutan. Yang kedua, pemerintah daerah wajib memberikan informasi mengenai RT RW atau RDTR atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berisi keterangan mengenai peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, garis sempadan bangunan, dan jarak bebas bangunan. Yang keempat, bangunan gedung yang dibangun di bawah atau di atas air di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, di daerah yang berpotensi bencana alam, dan di kawasan keselamatan operasional penerbangan atau KKOP. Harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari bupati atau instansi terkait lainnya. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati dengan memperhatikan pendapat TABG. Selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Velayana. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Mayansari. Kepada Putri Mayansari, saya persilahkan. Baik, paragraf selanjutnya itu adalah paragraf 3, persyaratan arsitektur bangunan gedung, pasal 20. Yang pertama itu persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat atau tradisional, sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. B. Perizinan. Setelah mendapatkan legalitas perusahaan, maka selanjutnya untuk menjalankan usahanya di bidang perhotelan, perusahaan harus mendapatkan perizinan. Peraturan Daerah Kabupaten Solo Nomor 3 Tahun 2012 tentang bangunan gedung dengan Nota Tuhan Yang Maha Esa Bupati Solo bab 4 persyaratan bangunan gedung paragraf 3 izin mendirikan bangunan IMB pasal 13 yang berbunyi. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Mayansari. Selanjutnya kita persilakan kepada Saudara Nabil untuk melanjutkan pemateri. Kepada Saudara Nabil saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pasal yang pertama, yaitu setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan IMB pada Bupati untuk melakukan kegiatan seperti pembangunan atau prasarana bangunan gedung, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung, dan atau prasarana gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan. Yang kedua, pemerintah daerah wajib memberikan informasi RT/RW atau RDTR kepada setiap calon pemohon IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Yang ketiga, permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Yang keempat, persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri dari A. Surat bukti tentang status kepemilikan hak atas tanah. B. Surat bukti tentang status kepemilikan bangunan
Yang kelima, dokumen atau surat-surat lainnya yang terkait. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disesuaikan dengan penggolongan, yaitu A. Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal meliputi yang pertama ada bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. Yang berikutnya bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sampai dengan 2 lantai. Dan bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana 2 lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya pada umumnya. B. Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum. Dan C. Rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus. Yang keenam, rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 terdiri dari A. Data umum bangunan gedung memuat informasi mengenai yang pertama, fungsi atau klasifikasi bangunan gedung. Yang kedua, luas lantai dasar bangunan gedung. Yang ketiga, total luas lantai bangunan gedung. Yang keempat, ketinggian atau jumlah lantai bangunan. Dan yang kelima, rencana pelaksanaan. B. Rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan penggolongannya terdiri dari hunian rumah tinggal, gambar situasi lokasi. Gambar rencana bangunan dengan skala 1/50 atau skala 1/100 dan atau skala 1/200. Perhitungan struktur jika bangunan bertingkat 22 bangunan gedung untuk kepentingan umum. Yang berikutnya, bangunan gedung untuk kepentingan umum. A. Gambar prarencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar site plan atau situasi, denah, tampak, dan gambar potongan. B. Spesifikasi teknis bangunan gedung. C. Rancangan arsitektur bangunan gedung. E. Rencana utilitas bangunan gedung. F. Spesifikasi umum bangunan gedung. G. Perhitungan struktur bangunan gedung, 2 lantai atau lebih, bentang struktur lebih dari 6 meter. H. Perhitungan kebutuhan utilitas atau mekanikal dan elektrikal. Yang I. Rekomendasi instansi terkait. 3. Bangunan gedung untuk kepentingan khusus di samping persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2. Juga mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengaturnya. Ketujuh, pembayaran retribusi IMB dilakukan setelah Bupati memberikan persetujuan atas dokumen rencana teknis. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Bupati menerbitkan IMB sebagai izin untuk dapat memulai pembangunan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nabil. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.